Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak lebih maju. Mengapa kita perlu ekonomi kreatif? Karena dengan ekonomi kreatif, kita bisa memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbaru, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa, serta memberikan dampak sosial yang positif. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai pada tahun 2006. Dan pada tahun 2007 dibentuklah Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan pada tahun 2015 dibentuklah Bcraft, yaitu suatu lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Ekonomi kreatif dibagi menjadi 16 subsektor industri kreatif, yaitu aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fashion, desain interior, seni pertunjukan, desain komunikasi visual, film, animasi dan video, serta fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni rupa, serta televisi dan radio. Apa itu desain grafis? Desain grafis merupakan sebuah komunikasi visual yang menggunakan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan juga secara efektif. Selanjutnya adalah bidang yang terkait dengan jurusan seni kreatif dan desain adalah penyiaran, hubungan masyarakat, televisi dan perfilman, periklanan, pemasaran atau marketing, serta event planning. Bisnis desain grafis yang dipadu dengan digital print sebenarnya merupakan peluang yang muncul di antara bisnis biro desain dan cetak offset atau konvensional antara produksi cetak massal dengan produksi semi eksklusif. Untuk menjadi desainer grafis, kita bisa belajar desain secara otodidak, karena belajar desain secara otodidak itu sangat memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kalian bisa belajar melalui buku-buku atau situs online yang gratis maupun yang berbayar. Ada banyak video tutorial yang diunggah di YouTube yang bisa kalian pelajari. Tetapi jika kalian memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah desain, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ada istilah yang mengatakan bahwa teori tanpa praktek itu mati dan praktek tanpa teori itu buta. Mengembangkan industri kreatif menjadi sangat penting saat ini karena dapat mendukung kepariwisataan Indonesia yang menjadi salah satu alasan pentingnya mengembangkan industri kreatif.